kita ngomong PBSI, boleh nggak ya? Boleh. Boleh dikit ya? Ya, kalau bisa gue jawab bisa. Asik. Kalau misalnya nggak bisa ya gue skip. Ini gue melihat di beberapa pemberitaan ya, bahkan gue kemarin juga mendengar pelatih-pelatih ini sempat banyak yang akhirnya mundur gitu. Iya, sangat sangat disayangkan. Rame ya kemarin ya, 2 pelatih PBSI mundur, terus ada juga bahkan jauh sebelumnya ada 4 pelatih kalau nggak salah, ada Richard Mainaki ya kan. Ya, Terus juga ada itu kan sebelumnya udah lama kan. Ya, udah lama. Udah lama banget, ada 4 juga. Maksud gue sering gitu pelatih-pelatih akhirnya bahkan malah dia melatih negara lain. Ya, apa sih yang terjadi? Disayangkan. Tanggapan lu sebagai mantan pelatnas? Tanggapan gue sebenarnya kalau emang pelatih pasti pengennya dia berprestasi di negeri sendiri lah. Itu udah nggak mungkin, nggak bisa dipungkiri. Dia juga pengen estapetin negara Indonesia lah. Yeah. Tapi yang gue dengar kemarin kan keluar pelatih gara-gara katanya nggak ada kontrak, nggak ada kejelasan. Ya disayangkan juga lah. Kenapa bisa lepas sekelas pelatih Nova Widianto, sekelas Flandy Limpele kemarin bisa lepas. Ya sedih saya. Pokoknya gue sih emang dari bulu tangkis banget dari kecil ngelihat sekarang kenapa gini disayangkan aja kenapa bisa PBSI kenapa bisa Melepas. Ya? Kalau misalnya dibilang sana lebih tinggi ya pasti biasanya lebih tinggi emang karena kan pelatih di Indonesia ini jebolan pemain Indonesia ini pelatnas ini di luar yang sekelas gua aja mantan aja banyak di luar. Oke. Kayak di Kanada, di Amerika, di Eropa, di Jerman ada. Banyak pokoknya dihargain banget lah di dunia nih. Oke. Apalagi yang sekelas kayak Flandy Limpele, kayak Nova Widianto gitu. Udah pasti banyak banget dicari, kenapa kita nggak bisa nahan. Itu sih yang gue sayangin. Itu yang lu sayangin ya. Dan ya apa ya, ya mereka akhirnya malah melatih luar negeri kan. Itu yang agak disayangkan gitu kan. Padahal kita juga masih butuh pelatih-pelatih seperti mereka ya. Tapi saat ini lu lihat di pelatnas ada pelatih-pelatih sekelas mereka juga udah? Mungkin sih kita emang banyak lah kita pelatih-pelatih yang top di sini. Iya. Semoga dengan keluarnya dengan Flandy, Nova, semoga bisa ada yang lebih menggantikannya yang bisa lebih baik aja. Iya. Nah tadi gue ngomongin freestyle tadi tuh bulu tangkis. Okay. Kalau bola gue tahu tuh jagung-jagung. Kalau bulu tangkis gimana? Kalau bulu tangkis freestyle-nya biasanya gue lewat kolong. Lewat kolong, terus bisa backhand-nya muter. Oh gitu. Gaya, jujur ya, gaya-gayain aja. Gue baru tahu kalau gue juga sempat ngeliat postingan si Jebret karena temenan kan gue ngeliat paling. Lu sering Boyolali ya kemarin ya, sama Boyolali segala macam. Main di lapangan ini pasir. siapa sih atlet bulu tangkis siapa sih? Iya. Sering main ini gue juga. Gembel dari mana gitu? Enggak nih anak reggae dari mana nih anak reggae? Gue kira artis gitu kan, artis yang emang sengaja buat apa sih sekarang kan sportainment kan. Itu yang lagi pengen coba gua naikin lagi. Sportainment itu. Gua pengen maksudnya olahraga itu nggak cuma serius. Ternyata di bulu tangkis itu kita bisa main, bisa fun kok, bisa ketawa-ketawa, bisa seru-seruan. Nggak harus yang cuman main bulu tangkis, menang kalah, udah beres cuma menang kalah doang. Enggak. Kita bisa ketawa-ketawa bareng di lapangan, bisa guyon-guyon bareng. Itu yang pengen gua tampilin. Kenapa gue main banyak gaya, gue banyak style-style, itu yang pengen gue, salah satu yang pengen gue tunjukin ke masyarakat. Kalau di bulu tangkis itu juga bisa enjoy kok mainnya. Oke. Dan akhirnya sekarang lo lebih fokus ke situ? Iya. Kalau pembinaan usia dini sendiri lo nggak tertarik membuat klub atau apa gitu? Banyak, ada juga yang nawarin gue ngelatih, cuman berhubung sekarang gue masih jadi cowok panggilan, buat main-main tarkam-tarkam antar-antar. Di kota-kota pertandingan, jadi kayaknya waktu gue masih belum bisa lah buat ngelatih. Cuman gue pasti suatu saat kayaknya sih gue pengen juga punya klub. Klub sih udah ada sekarang, di Bogor udah ada. Udah ada bareng sama bokap kan, udah ada gor juga. Padepokan Sigit Pamungkas. Wih, keren. Itu ada di Bogor, PSP udah ada gornya juga. Jadi sekarang gue masih pengen bermain sama mengenai masyarakat, karena gue pengen tuh yang besar tuh bukan gue doang, gue pengen yang besar bulu tangkisnya di masyarakat. Karena kalau misalnya bulu tangkisnya besar, pasti yang buat nyari-nyari uang, nyari-nyari pundi-pundinya rezeki di bulu tangkis keikut juga. Kayak contoh kayak gue sendiri lah. Gue pengen kalau bulu tangkisnya tuh besar juga, jangan cuma guanya gitu. Jadi gue pengen mengenalin ke masyarakat, ke Indonesia bahwa bulu tangkis tuh sebenarnya bisa semenarik bola. Untuk bermain. Bicara sportainment ya, menurut lu seberapa penting sportainment? Penting sekali karena kita bisa olahraga sambil
dapat sehatnya dapat, enjoy-nya dapat, menariknya dapat. Karena kan sehat itu investasi jangka panjang. Betul. Kalau misalnya lu makan banyak, apa banyak, tapi kalau keringetnya nggak keluar, kita nggak sehat, sama aja uangnya juga buang-buangnya ke rumah sakit. Iya. Jadi gue pengennya kita bisa berolahraga dengan fun. Itu Fun. aja. Dan itu cara paling gampang untuk memperkenalkan olahraga ya kali ya? Iya. Karena lingkungan di olahraga juga kita bisa dapat yang positif lah daripada kita ngapa-ngapain kayak sekarang nih anak-anak cuman main game doang, nggak ngapa-ngapain di rumah gitu, mendingan olahraga. Dapat perkumpulan yang baru juga sama-sama bulu tangkis ramai kok sekarang. Iya, betul. Jadi bisa dapat lingkungan yang positif lah. Emang apa sih yang lu impikan dari bulu tangkis ini ke depan mungkin? Kedepannya Dunia bulu tangkis itu akan seperti apa yang lu pengen gitu? Kedepannya selain yang buat prestasi ya, kalau yang prestasi kan itu bukan kapasitas gue lah, Iya, itu kan iya. udah ada PBSI. Nah, Karena lu sekarang udah jadi entertain ya sih. asik, nggak gitu lah. Pokoknya yang gue pengen tuh itu bulu tangkis itu besar. Besar. Bukan cuma di prestasinya, tapi di masyarakat kitanya. Kayak bola lah ya. Ya, jadi kalian kalau bola tuh kan di mana-mana juga, wah pada main bola. Pada main gitu. bola, Nah, betul. sekarang juga yang gue lihat kayaknya lapangan bulu tangkisnya udah mulai banyak Udah mulai, nih. betul. Sekarang Dempet nih. sekarang dengan bola. Nah, biasa karena yang gue tahu setelah pandemi itu Ada mini soccer, ada mini bulu tangkis. soccer, ada futsal, ada bulu tangkis. Malah di Bogor yang tadinya futsalnya banyak, futsalnya diganti jadi bulu Dikurangin? tangkis. Oke. Nah, itu yang buat gue semangat. Wah, kayaknya bulu tangkis sudah mulai diminati nih. Nah, jadi gue pengen tuh ayo berhubung mungkin ini gue bukan iniin gue sendiri. Ya. Kayaknya kalau misalnya gue main tuh kayaknya banyak yang seneng lihat gue main gitu. Maksudnya dengan gaya gue dengan santai, dengan gue banyak gaya. Ya walaupun ada plus minus sih, ada yang bilang banyak gaya lu main gitu-gitu. Tapi ada yang bilang wah Bang Agri gaya lu bagus gitu. Nah gue pengen orang-orang yang bilang gaya gue bagus itu lebih banyak. Iya. Bukan buat guanya, tapi buat bulu tangkisnya biar orang makin cinta dengan bulu tangkis. Oke, luar biasa. Wah gue semangat banget. Aduh, mantep nih. Ayo, Tepuk tangan dong. Jadi Bang Agri ini punya mimpi dong, pengen punya lapangan banyak. Pengen banget. Sekarang udah ada 1 di Bogor lapangan, gue udah punya 3 lapangan. Sekarang udah 3? 3 lapangan, alhamdulillah. Sekarang tujuan gue cuma pengen itu dulu aja. Gue cuma pengen muter-muter selagi gue, alhamdulillah kan gue masih dipanggil-panggil untuk meramaikan. Iya. Nah, disitulah gue pengen memanfaatkan waktu gue untuk menunjukin kalau bulu tangkis itu seru. Oke, luar biasa. Terus setelah lu lihat bibit-bibit muda di daerah-daerah seperti apa sih? Banyak. Selalu keliling-keliling. Antusias buat anak-anak kecil tuh sebenarnya di bulu tangkis tuh banyak. Tinggal kita membesarin wadahnya aja. Oke. Banyak banget anak kecil tuh kalau wah ya Kak, Bang Agri, pokoknya antusias di masyarakat di kota-kota tuh kalau setiap yang gue datengin tuh banyak banget, ramai banget. Gue yakin banget lah kalau emang kita bener memperjuanginnya benar-benar caranya untuk bulu tangkis ngejaga ini bakal banyak banget yang jadi juara di bulu tangkis. Apalagi kita kan memang prestasinya udah bagus kan. Dari dulu Udah bagus kan. Nah ngomongin prestasi sendiri dulu dan sekarang menurut lu sekarang ini mengalami penurunan atau lebih bagus dari zaman? Lebih bagus sekarang. Karena mungkin sekarang juga pendapatan yang di pelatnas pendapatannya sekarang udah lebih besar daripada. Maksudnya pendapatan nilai kontrak daripada yang dulu. Oke, atlet-atletnya ya. Jadi kebantu juga dengan nilai kontrak, jadi semangatnya Memicu juga ya? memicu, jadi semangatnya juga lebih banyak. Sekarang juga yang jebolan-jebolan pelatnas juga kok yang tidak berprestasi tapi dia bisa banyak untuk nyari kerja lewat jalur prestasi di bulu tangkis. Banyak kok sekarang teman-teman gue yang kerja di kantoran, kerja di bank, kerja di PNS yang dapat dari bulu tangkis. Jadi kalau misalnya emang anaknya pengen diterjunin di bulu tangkis, nggak ada salahnya. Karena nggak, walaupun amit-amit nggak sampai mentok ke peringkat dunia, tapi nanti setengahnya kalau udah ada prestasi di lokalan, itu juga banyak buat link-link buat cari kerjaan juga. Oke. Sekarang udah banyak alhamdulillah udah dilihat lah sekarang bulu tangkis. Kalau lu sendiri kenapa tidak memilih untuk di balik meja juga? Gue dulu pernah juga ditawarin, adalah di perusahaan di Bogor juga. Cuman kayaknya gue dulu dari anak asrama kali ya, kalau datang gue jam 9 terus pulang jam 4 rutinitas gitu kayaknya. Aduh, gue mikir-mikir, kayaknya enggak deh. Nggak bisa ya? Alhamdulillah selama masih bisa menghasilkan di bulu tangkis dan gue pengen melebarkan bulu tangkis di masyarakat Indonesia, ya gue pengen menikmati apa yang gue jalanin ini sekarang. Oke. Wow. Tapi ngomongin nyentrik ya, gaya lu nih maksudnya apa ya? Gimbal gini emang gak ribet ya kalau main? Lu sempet main kan lu pakai rambut gaya rambut ini? Gue kenapa seneng gimbal, sebenarnya gue dari dulu suka gonta-ganti gaya rambut aja. Dulu gue pernah yang sini gondrong
ini botak. Asik. Gue pernah mohawk dulu sini. Emang seneng. Pernah jadi anak emo ya? Wah pokoknya macam-macam lah. Pokoknya gue kalau ngaca tuh bosen aja muka gue jelek mulu. Oh gitu? Jadi salah satu gue biar nggak ngaca, biar nggak bosen tuh, ya gue ganti rambut. Nah, iya. Dan akhirnya sekarang pakem nih. Ini udah paling terakhir, gue udah paling terakhir. Kalau udah gimbal udah nggak bisa diapain kan? Iya. Nah jadi alhamdulillahnya pas udah gue ganti gimbal, akhirnya makin banyak yang kenalin lah gimana cara dengan cara main gue yang banyak gaya-gaya, makin ditambah gaya lagi, udah gaya banget udah. Gaya banget udah ya. Jadi udah langsung kebentuk gitu aja. Iya, jadi emang lu sengaja untuk membentuk karakter lu? Dengan tidak sengaja. Tidak sengaja. Dengan tidak Oke, sengaja. Dengan tidak sengaja. Dengan berjalan sendirinya. Kenapa gimbal gitu? Lu tuh suka musik reggae? Sebenarnya dibilang musik reggae enggak juga, karena gue orangnya enjoy santai aja kali ya. Karena gue orangnya, udahlah pada santai aja, gue senang enjoy. Sama itu dari awalnya, gue seneng gonta ganti rambut. Itu doang ya? Itu doang. Dan ternyata yang membuat lo enjoy adalah rambut begini? Rambut gini. Sambil main bisa tuh? Nggak gini? Dikuncir kan? Oh dikuncir? Diikat. Oh iya. Keren. Luar biasa ya. Bulu tangkis belum ada loh yang kayak gini loh.